Kinan menarik bagian atas tubuhnya ke atas menggunakan rangka tempat tidur sebagai penyangga dan menatap Gavin dengan bingung. Gavin balas menatapnya dengan cemas, menunggu jawaban. Kinan menyipitkan matanya. "Gavin, apa yang kamu rencanakan? Kamu tahu aku alergi mangga." Gavin melompat ke depan untuk meraih tangannya, matanya merah karena air mata. "Jadi, itu kamu, Kak? Apakah kamu ingat menyelamatkanku dari tenggelam ketika aku berusia 5 tahun? Apakah kamu bodoh? Kita tidak mengenal satu sama lain ketika kamu berusia 5 tahun. Kak, apakah ini benar kamu?" Gavin meratap dengan gembira. "Kupikir kamu mati dan tubuhmu diambil alih oleh kesadaran baru seperti yang biasanya digambarkan dalam novel web bertema reinkarnasi. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku selama 2 jam terakhir." Kinan menatapnya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu bicarakan? Kau tahu, jiwamu mati dan tubuhmu menjadi tuan rumah bagi jiwa orang lain. Hal semacam itu, apa kamu takut aku bukan lagi Kinan Aditama yang sama?" Gavin mengangguk sambil tersenyum. "Bisakah kamu menyalahkanku? Kamu tiba-tiba menjadi sangat baik dalam pemrograman setelah kecelakaan mobil. Bukankah itu sama seperti cerita novel bertema reinkarnasi itu? Aku sangat takut kamu menjadi orang lain." "Syukurlah, kakak masih kakakku yang asli." Kinan dibuat terdiam. Lagi pula, dia tidak bisa menyalahkan Gavin karena berpikir seperti itu. Dia tidak pernah menunjukkan bakat pemrogramannya. Tidak ada seorang pun di negara ini yang tahu tentang masa lalunya. Mereka hanya tahu dia adalah mahasiswa bintang dari Fakultas Matematika Akademi S. "Aku adalah ahli komputer sejak aku masih muda. Teknikku hanya menjadi lebih baik setelah bertahun-tahun belajar." Kinan mengangkat bahu seolah itu bukan masalah besar. Pemahaman muncul untuk Gavin. Dia berkata, "Kak, kamu dibesarkan di luar negeri sehingga tidak ada dari kami yang tahu jelas tentang sejarahmu sebelum kamu pindah bersama kami. Kami mencoba mencari tahu lebih banyak darimu tetapi jelas kamu tidak dapat mengingatnya. Bagaimanapun juga, Kak, kamu masih sangat mengesankan. Kamu selesai menulis perangkat lunak dalam 1 jam ketika seorang mahasiswa pemrograman sepertiku membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk menyelesaikannya, dan itu setelah 6 tahun amnesia." Kepala Kinan perlahan menunduk karena malu. Hasilnya selalu menjadi yang teratas di kelasnya, tetapi dia dengan mudah dikalahkan oleh saudara perempuan programmer amatirnya. "Kak, seberapa profesional sebenarnya kamu? Berdasarkan tingkat kemahiranmu, aku berani mengatakan kamu setidaknya 10 kali lebih baik dari seniorku." Gavin bertanya dengan penuh semangat tetapi ragu-ragu untuk mendengar jawabannya. Kinan menggelengkan kepalanya. "Sejujurnya aku tidak tahu karena ilmu komputer adalah subjek yang terus berkembang. Jika kita hanya berbicara tentang aspek teoretis, aku yakin aku tahu lebih sedikit daripada kamu. Karena aku tidak punya hal lain untuk dilakukan di sini, bisakah kamu membawakanku beberapa buku teks yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir?" Gavin tertawa, "Kak, kamu terlalu rendah hati. Aku baru saja menguji perangkat lunakmu, itu bebas bug. Aku telah mengirimkannya ke seniorku dan dia mengatakan hal yang sama. Satu-satunya komentar yang dia berikan adalah bahwa meskipun cara pengkodean agak ketinggalan zaman, tekniknya benar-benar hebat. Dia segera menyadari bahwa itu bukan hasil karyaku. Aku mengatakan kepadanya bahwa itu oleh seorang teman ketika dia bertanya." Kinan mengangguk setuju. "Bagus kamu tidak menyebutku karena itu akan sulit dijelaskan. Aku setuju. Aku tidak punya niat untuk masuk ke sejarah dan amnesiamu dengannya, jadi aku memilih berbohong." "Lalu, apakah dia sudah mengirim uangnya?" Itulah satu-satunya perhatian Kinan. Gavin berkata dengan penuh semangat, dia baru saja melakukannya. "Kak, apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu makan? Aku akan pergi membelikannya untukmu. Aku akan mampir ke perpustakaan untuk mengambil beberapa buku yang kamu inginkan juga."
Aku tidak keberatan. Kenapa kamu tidak membeli sesuatu yang kamu suka makan? Kita bisa berbagi. Oke, aku akan segera kembali. Gavin memanggul tasnya dan meninggalkan rumah sakit dengan pegas di langkahnya. Perhentian pertamanya adalah sekolahnya. Dia memeriksa beberapa buku teks pemrograman dari perpustakaan sebelum pergi membeli semangkuk bubur daging dan beberapa buah untuk Kinan. Setelah makan siang sebentar, Kinan mulai membaca buku. Nasihat Gavin bahwa dia harus beristirahat, secara tidak sengaja, jatuh di telinga tuli. Kinan dipenuhi dengan keinginan membara untuk menyerap semua pengetahuan untuk memulai kembali hidupnya. Jika bukan karena tubuhnya yang lemah, dia pasti sudah mencari pekerjaan di luar sana. Namun, dia tahu hal-hal tertentu tidak bisa terburu-buru. Kesehatan adalah salah satunya. Aktivitas yang berlebihan dapat memperburuk cedera kepalanya. Dia memutuskan untuk menggunakan waktu henti untuk mengejar kemajuan 6 tahun yang telah dia lewatkan. Kak, kecepatan membacamu sangat cepat, Gavin berbisik kaget sambil menggigit apelnya. Kinan selesai membaca 2/3 buku dalam waktu setengah jam. Kinan menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari halaman, aku membaca cepat hanya untuk membiasakan diri dengan teknologi saat ini. Aku tidak membaca detailnya. Karena Kinan sudah memiliki dasar yang baik, dia bisa mengetahui bagian teks mana yang perlu dia fokuskan hanya dengan pemindaian cepat. Dengan cara ini, dia tidak perlu membuang waktu untuk membaca tentang hal-hal yang sudah dia ketahui. Dia meletakkan buku yang ada di tangannya dan mengambil yang lain. Gavin mengamatinya dengan tenang. Dia masih kesulitan menerima kenyataan bahwa kakaknya adalah seorang master pemrograman komputer. Kak, kenapa aku tidak melihatmu di dekat komputer selama 3 tahun terakhir? Gavin bertanya dengan rasa ingin tahu. Amnesia Kinan seharusnya tidak menghapus memori motoriknya atau melampaui pengetahuan komputernya sepenuhnya. Tidak ada kekurangan topik percakapan tentang ilmu komputer di rumah mereka karena itulah yang dipelajarinya. Jadi mengapa dia? Kinan menatap ruang di depannya dengan kosong. Kecemerlangan di matanya meredup saat dia berkata, aku merasa sangat tidak berguna. Hah? Gavin kesulitan memahaminya. Setelah kehilangan ingatanku, aku menjadi sangat tidak berguna. Rasanya seperti aki ditangguhkan dari kenyataan. Sekarang Kinan memikirkannya, 6 tahun terakhir tampak seperti mimpi yang panjang. Dia tidak tahu kehilangan ingatan akan seperti itu. Otaknya tampaknya telah dikosongkan, hanya menyisakan sekam kosong di belakang. Dia akan gagal dalam pekerjaan sehari-hari dan dia tampaknya tidak sadar akan dunia di sekitarnya. Jika dia menggambarkan 6 tahun terakhirnya dengan satu kata, itu akan hilang. Gavin memikirkan kembali bagaimana keadaan 6 tahun yang lalu ketika Kinan pertama kali tinggal bersama mereka. Dia akan tersandung pada hal-hal yang paling sederhana. Bahkan, butuh keberanian besar baginya untuk pergi mencari pekerjaan. Prosesnya panjang dan sulit karena dia harus mengatasi tekanan psikologis yang besar di setiap langkahnya. Dia bahkan kesulitan mengingat namanya di awal apalagi pengetahuan ilmu komputernya. Dia seperti boneka, esensinya hilang. Takut itu akan membawanya ke jalan yang gelap. Gavin dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kak, aku minta maaf karena mengungkit masa lalumu. Sekarang setelah kamu memulihkan ingatanmu, mari fokus pada masa depan. Dengan keterampilanmu yang mengesankan, aku yakin semuanya akan menjadi lebih baik mulai sekarang. Kamu benar, kata Kinan sambil tersenyum tipis sebelum melanjutkan membaca. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, dia berhasil mendapatkan informasi terbaru dari dirinya sendiri. Dengan pembayaran proyek di akun Gavin, Kinan tidak lagi terburu-buru meninggalkan rumah sakit. Kinan adalah pemboros yang terlatih karena dia hanya menghabiskan investasi yang berharga. Dia membutuhkan tubuh yang pulih sepenuhnya sebelum dia bisa keluar untuk mendapatkan lebih banyak.
Uang bisa dicari tapi kesehatan tidak bisa disia-siakan, itulah filosofinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.